iman percaya kami, mengikut Yesus keputusan kami, mengikut Yesus kekuatan kami, mengikut Yesus sumber segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya. Roh Kudus ambil alih semuanya, berbicaralah, urapi kami semua, urapi teristimewa hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan di belakang kayu salib yang paling belakang. Biar kemuliaan dinyatakan Tuhan. Amen. Tuhan, kami rindu lawatamu. Kami rindu dipenuhi dengan hadiratmu Tuhan. Yes. Biarlah mujizatmu terjadi saat ini. Amin. Segala kuasa setan iblis raja jangan mengganggu. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di ruangan ini, terutama hati dan pikiran kami. Hanya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Luar biasa. Yes. Yes. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh majelis jemaat GGB Bakat 2 memberi kesempatan sama saya. Saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak tahu tiba-tiba siang ini tenggorokan saya terganggu. Kalau nanti suara saya atau kan saya agak kurang, itu iblis gak suka. Tahu bahwa kita akan KKR, tahu hadirat Allah hadir. Iblis itu bisa hadir di mana aja, bisa mengganggu siapa saja. Tapi kita tetap percaya, kita tetap teguh bahwa Tuhan bersama kita, Yesus bersama kita. Amin. Saya diberi tema kobarkan api Pentakosta oleh Bapak Gembala. Tema ini mengatakan kobarkan. Kobarkan itu apa sih? Kobarkan itu kan nyalanya lebih lagi dan lebih lagi. Kalau tadinya lampunya cuma 100 watt, sekarang minta 500 watt. Jadi semangatnya lebih, antusiasnya lebih, benar-benar dikobarkan. Api Pentakosta bicara apa? Roh Kudus. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini dikonfirmasikan dengan ayat emas yang diberikan Bapak Gembala di Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan terima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita mengadakan KKR 10 malam untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tujuannya apa? Agar Roh Kudus Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Kalau Roh Kudus dicurahkan, artinya kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Karena baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan Roh Kudus, baptisan menerima kuasa. Baptisan Roh Kudus itu baptisan menerima kuasa. Sekarang caranya bagaimana? Setelah saudara dan saya dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bagaimana caranya supaya api Roh Kudus, api Pentakosta ini tetap berkobar-kobar? Dan bukan saat ini saja, tapi selama hidup kita dan selama-lamanya. Bagaimana caranya? Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita buka Kisah Rasul-Rasul pasal ke-10 ayat yang ke-38. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi
Poin pertama, untuk kita bisa tetap mengobarkan api Roh Kudus seperti yang terjadi di dalam Tuhan Yesus, yaitu dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus yang saat di muka bumi ini 100% manusia dan 100% Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam mengabarkan berkabar baik, berita Injil, dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Apalagi saudara dan saya, bagaimana kita bisa mengobarkan api Roh Kudus, bisa mengobarkan api Pentakosta, kalau kita nggak dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus? Jangan main-main, jangan merasa kita hebat, kita pinter, kita kaya, kita bisa, kita punya gelar, bertumpuk-tumpuk. Apalagi status sosial kita nggak akan bisa. Satu contoh, misalnya yang namanya pelayanan itu bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tapi semua harus melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ada teman saudara yang sakit, kan nggak harus dari Bapak Gembala. Siapapun yang di sini, siapapun orang percaya bisa mendoakan. Tapi kalau mendoakannya bukan pakai Roh Kudus, pakai kepintaran sendiri, pakai kehebatan kita, kekuatan kita, yang sakit bukan sembuh, makin parah. Ya iya, apa bisanya kita? Apalagi kalau mengusir setan. Diusir setannya dengan kekuatan kita karena merasa kita pintar, kita hebat. Gelar kita udah S3, setan diusir dengan gelar kita. Kata setan begini, gua gak kenal lu. Lihat ya, ingat gak kisah anak Skewa, kisah Rasul-Rasul 19. Tuhan Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Kau siapa? Kita yang ditempelin sama setan. Ada yang minta konseling karena merasa kita hebat, kita punya predikat, kita punya kedudukan, di konseling. Berantakan konselingnya. Tapi sebaliknya kalau Roh Kudus, kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja, begitu sakit, dalam nama Yesus, bila disembuhkan, sembuh. Amin. Bukan kita, kuat kuasa Roh Kudus, api Pentakosta. Apalagi yang kerasukan, wah ada tetangga, waduh kenapa? Kerasukan, tangkip dalam nama Yesus, kabur dia, takut. Saudara dan saya sahabat Yesus, anak Yesus. Tapi syaratnya harus kuat kuasa Roh Kudus, bukan kehebatan kita. Biar Roh Kudus yang bekerja, kita hanya alat, kita hanya sarana. Tadi kita sudah singgung, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita semua harus dibaptis oleh Roh Kudus. Terima kuat kuasa Roh Kudus. Karena yang dahsyat itu kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan saudara. Saya salah makan, kebanyakan makan cabai sama goreng, KO. Gak ada kekuatannya. Sama minyak aja udah kalah, sama cabai udah kalah apa? Tapi saya berdoa terus, tadi pujian penyembahan, Tuhan kuatkan saya. Suara saya hilang, Tuhan bagaimana? Roh Kudus. Ini bagianmu Roh Kudus, bukan bagian saya. Aku hanya alatmu. Saya ini cuma keset, hamba, keset, kacung. Tuhannya Roh Kudus. Jadi semua orang percaya harus mengobarkan api Pentakosta melalui kuat kuasa Roh Kudus. Ingat tuh, tugas Tuhan Yesus di muka bumi sudah selesai. Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa di surga sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Sekarang tugas saudara dan saya untuk mengobarkan api Pentakosta. Poin yang kedua,
Matius pasal yang 9 ayat yang ke-35 dan 36. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Yesus berkeliling, Yesus memberitakan Injil, Yesus menyampaikan kabar baik, Yesus membuat mujizat. Dikarenakan apa? Hati belas kasihan. Memiliki hati yang berbelas kasihan. Jadi poin kedua, untuk kita bisa mengobarkan api Pentakosta, harus memiliki hati yang punya belas kasihan. Loh, kenapa harus memiliki hati yang belas kasihan? Tahu nggak artinya belas kasihan? Belas kasihan itu adalah memiliki empati, memiliki kepedulian, memiliki perhatian. Tanpa kita memiliki hati yang punya belas kasihan, pelayanan kita, pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya tidak akan berhasil. Karena yang kita lakukan adalah kesombongan kita, kemampuan kita, bukan kuasa Roh Kudus yang tadi kita bahas. Tapi kalau kita punya hati yang berbelas kasihan, beda. Kita masih ingat sama-sama. Saya tidak mengungkit masa lalu, tapi ini fakta yang Tuhan nyatakan di bakat dua ini, di curug ini. Karena hati yang punya hati yang belas kasihan, punya empati, punya perhatian, kepedulian. Waktu pertama kali Bapak Gembala bisa jadi gembala, banyak yang berantakan, artinya banyak yang kabur, nggak tahu arahnya kemana. Karena nggak jelas, takut ini itu. Karena Bapak Gembala, majelis dan jemaat yang setia, punya empati, punya kepedulian, punya perhatian, didatanginlah semua jemaat, dijelasinlah semuanya, didoakan, sehingga sekarang terbukti bahkan dua ini ibadahnya bukan 2 kali lagi, nanti 3 kali, 4 kali. Amin. Karena apa? Semuanya punya hati yang belas kasihan, punya empati, punya kepedulian, punya perhatian. Ayat mas kita tadi katakan waktu Isa 1 ayat 8, kita harus jadi saksi. Jadi saksi, semua sudah ngerti, semua harus dijelasin, menyaksikan semua kebaikan Tuhan yang kita pernah alami, dan saksikan pada siapa saja. Itulah punya empati, punya hati belas kasihan. Coba sekarang periksa, ada nggak keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, di rumah, di kantor, tetangga kita yang belum bertobat, yang belum jadi orang percaya? Terus kita punya perhatian nggak? Kita punya empati nggak? Kita peduli nggak? Kalau kita punya belas kasihan, kita akan menyampaikan kabar baik ini. Seperti Tuhan Yesus lakukan, karena tergerak oleh hati yang belas kasihan untuk menyelamatkan saudara saya, tetangga saya, teman saya, lingkungan saya. Paling tidak doakan. Setiap saat doakan si A, si B. Dia belum betul, doakan. Dulu pernah kita di Indo dikasih tugas mendoakan 10 nama kan? Doakan, minimal doakan. Itu punya perhatian, itu punya belas kasihan, supaya nggak hanya kita aja yang diselamatkan. Masa bodoh lu nggak selamat, yang penting gua udah selamat. Bagaimana kita bisa kabarkan api Pentakosta? Tuhan Yesus katakan, miliki hati yang punya belas kasihan, punya empati, punya kepedulian.
Kalau tidak akan bisa. Jadi saksi itu menyaksikan kebaikan Tuhan itu dengan benar dan baik dan dengan rendah hati. Jadi saksi itu bukan cari kesombongan, pamer, cari prestasi, tidak. Mengapa? Kok ditulis harus punya hati yang belas kasihan? Firman Tuhan selalu katakan, Tuhan melihat hati. Ukuran Tuhan itu hati. Tuhan tidak jadi orang yang luar biasa, tidak. Tapi Tuhan cari hati yang luar biasa. Hati yang punya belas kasihan. Tuhan melihat hati. Adakah hati kita belas kasihan terhadap sesama? Jadi mari kita mulai malam ini kita miliki hati yang punya belas kasihan. Dan saya percaya sekali di sini semua memiliki hati belas kasihan. Makanya gereja kita makin hari makin maju, makin berkembang, bertumbuh. Sesaat lagi melebar ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Karena semua punya perhatian, punya belas kasihan, punya empati, punya kepedulian. Paling tidak tiap hari, tiap malam didoakan, Tuhan berkati gereja saya, Tuhan berkati gembala saya, majelis saya, jemaat saya. Tiap hari kita doakan, Tuhan dengar. Kalau kita nggak punya belas kasih, nggak bisa. Bagaimana Habib Pentakosta bisa kobarkan? Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Dengan caranya Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, membuat mujizat dengan hati yang penuh belas kasih. Siapa yang rajin di sini tiap hari mendoakan gerejanya? Semua kan? Amin. Sama. Saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, saya juga mendoakan gereja-gereja kita. Itu kita punya pedulian. Bukan nggak boleh kita doain orang tua kita, keluarga kita, boleh, tapi kita juga harus peduli sama yang lain. Kobarkan api Pentakosta, jangan main-main. Yang ketiga, waktu juga. Markus pasal 16 ayat yang ke-19 dan 20. Saya cuma kasih 4 poin. Makanya perhatian benar-benar ini KKR ya. Ini kobarkan api Pentakosta. Ini poin yang ketiga. Ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan 20. Ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 20 mengatakan, ini kalau kita baca Markus ini ayat yang sebelumnya, itu Tuhan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada murid-muridnya. Ayat ke yang 20 sekarang, mereka pun pergilah. Mereka itu murid-murid. Kita ini semua murid-murid Yesus. Kita tahu. Artinya mereka menuruti perintah itu mereka taat kan? Taat. Semua sudah hafal kan taat itu? Melaksanakan perintah yang diperintahkan dengan baik dan benar sesuai dengan perintahnya. Kalau kita taat melakukan perintah, mereka pun pergilah. Artinya apa? Kita harus melakukan itu artinya. Kita harus punya komitmen. Tanpa punya komitmen, api Pentakosta, api Roh Kudus tidak akan bisa dikobarkan. Kita harus punya komitmen. Apa artinya komitmen? Komitmen itu berani bayar harga. Komitmen itu berani bayar harga. Jangan kalau hamba Tuhan bicara bayar harga lalu konotasinya duit, uang. Tidak selalu itu. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita, kemampuan kita, juga kalau kita bisa harta kita.
Kita harus punya komitmen. Jangan nanti diinstruksikan oleh gembala atau majelis, hari ini ada doa. Aduh, aku keluar semua. Saya minta maaf, saya lagi ini nih. Yang satu, saya minta maaf, saya lagi ini nih. Terus nanti di PBB juga gitu. Kita latihan ini nih. Wah, yang nggak tugas, yang tugas doang, yang narasinya nggak tugas. Kok nggak tugas ini? Wah, saya masih ini sibuk itu. Wow. Alasan melulu. Diajak kunjungan, nggak bisa. Pak Gembala, karena saya begini. Saya ada tugas ini. Bagaimana komitmen kita? Selalu bilang sibuk. Roh Kudus tidak akan bisa berubah. Saya ingatkan, Alkitab mencatat, setiap Tuhan Yesus membuat mujizat, berbondong-bondong orang datang. Setiap Yesus membuat mujizat, beribu-ribu berbondong-bondong orang datang. 5 roti 2 ikan untuk berapa orang? 5.000 orang. Plus perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang di rumah yang udah gak bisa masuk, dibongkar atapnya, beribu-ribu orang. Benar? Waktu masuk di Yerusalem, Hosana, wah naik ke semua, beribu-ribu orang. Pertanyaannya, waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disiksa, waktu Yesus diadili, mana yang 5.000 orang? Mana yang Hosana, mana? Punya komitmen. Petrus saja nyangkal Yesus. Kenapa kita harus punya komitmen? Apa kalau kita sudah kaya, rumah kita mewah, mobil kita bagus, duit kita banyak, gak ada kesulitan, hidup diberkati, punya komitmen, rajin ini itu. Begitu susah, utang gak bisa dibayar, cicilan nunggak, kreditan ditagih, debt kolektor teriak, hilang komitmennya. Sama. Sampai Yesus disalib semua hilang. Kita harus memiliki komitmen. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kalau kita mau kobarkan api Pentakosta, kita harus punya komitmen. Jangan takut. Alkitab mencatat, Alkitab memberi contoh. Ingat gak? Kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Komitmennya begitu besar. Sejak awal dia sudah tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Tetap komitmen. Sampai nyawanya pun dipertaruhkan. Punya komitmen. Bagaimana sekarang saudara-saudara saya? Intimidasi di mana-mana. Ayo. Tadi kita ada singgung. Di mana orang yang berbondong-bondong itu? Begitu gurunya diadili, kabur semua. Bisa nggak kita punya komitmen? Kita periksa. Bisa nggak kita punya urusan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Karena Tuhan bicara, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kita punya komitmen, percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Karena Rasul Paulus bicara di Filipi, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Itu komitmen. Hidupku Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan baru kita nggak bisa beli gas, udah nggak mau ke gereja. Percuma gereja nggak perhatian, gua nggak beli gas aja. Mau ngutang sini nggak dikasih, cuma 20.000 perak nggak dikasih. Apa imanmu cuma sederhana itu? Apa karena aku sakit nggak sembuh-sembuh? Saya ngalami, saya kan punya kesaksian kan. Saya pernah tawar hati, saya pernah hancur hati waktu almarhumah meninggal. Saya nggak mau pelayanan, saya putus asa. Tapi Tuhan kita baik. Tuhan bilang, mana komitmenmu? Saya bangkit, saya sadar, kok bodoh amat saya.
Istri saya sudah di surga berbahagia dengan Tuhan Yesus, senang kita diberi pemeliharaan. Kenapa saya yang jadi bodoh di sini? Saya bangkit, komitmen saya kembalikan. Ya Tuhan, saya minta ampun. Kalau kita berdosa, kalau kita jatuh, kita masih manusia, nggak ada yang kepala dosa. Kalau kita bersalah, cepat-cepat sadar, cepat-cepat bertobat. Ingat komitmen kita. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Murah. Kobarkan api Pentakosta dengan komitmen. Sadar, aduh, saya punya komitmen. Ini masalah ini ganggu saya. Komitmen itu tidak mudah, tapi harus dilakukan. Saya terima pelayanan dari Bapak Gembala, terima pelayanan dari mana-mana. Tiba-tiba nggak lama, ini benar saya Gembala senior dia saya. Tanggal sekian, tanggal sekian, saya nggak bisa, Pak. Saya sudah terima. Bukan karena harus dia enggak. Saya punya komitmen. Siapa yang duluan mau gerejanya isinya 5, mau isinya 2.000, mau 5.000, siapa yang duluan? Saya. Komitmen. Karena banyak loh sekarang hamba Tuhan begitu diundang yang gereja yang gede, yang luar biasa, komitmennya berubah. Yang ini dibatalin, Pak mohon maaf dong, bisa diganti ya, next gini. Banyak. Saya juga ada yang kenal. Komitmen tidak mudah, tapi harus dilakukan. Maka api Pentakosta bisa dikobarkan. Amin. Amin. Semua punya komitmen. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku. Jadi poin yang keempat ini artinya apa? Kita harus aktif dan bergerak. Begitu diutus, begitu ditentukan, begitu kita terima tugas, kita harus aktif dan bergerak. Orang Betawi bilang jemput bola. Tidak nunggu-nunggu, jemput bola. Lihat kiri kanan saat ini. Siapa yang KKR hari ini gak datang? Nanti langsung dihubungin. Kenapa kamu gak datang? Itu jemput bola. Lihat siapa saudara kita, teman kita, tetangga kita, yang biasanya sama kita. Ada nggak yang gak datang? Ada nggak ini? Telepon. Gak usah disuruh. Kita aktif bergerak. Ingat kisah tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mau dikubur, disimpan, apa mau dikembangkan? Kalau mau aktif dan berkembang, ya kembangkan. Jangan cuma diam aja. Kalau kita, jasmani kita aja, haus langsung cari minum, lapar langsung makan. Terus bisa nggak saya tanya, kita nggak kerja di PHK, kita mau cari kerjaan, kita bengong diem aja di rumah, ada nggak kerja datang? Nggak ada. Aktif bergerak, buka Google, buka Mac, buka ini, cari lowongan di mana, aktif bergerak. Api Pentakosta bisa dikobarkan kalau saudara dan saya aktif. Kalau bahkan 2 juga tutup karena habis pandemi, nggak ada KKS 10 malam. Apa jadinya? Ini aktif bergerak, masa bodoh orang lain. Saya aktif bergerak, keadaan KKS 10 malam. Amin. Amin. Ini api Pentakosta. Aktif bergerak, jemput bola. Saya dengar dengan hasilnya PGB pada dulu. Komsel dibuka di mana-mana. Komsel ada di mana-mana, berkembang dan bertumbuh. Kenapa? Aktif bergerak. Amin. Coba diam aja. Gak mau, gak ada ini itu. Ya gitu-gitu aja sampai kapanpun. Aktif bergerak. Lagi di mana? Komsel ini. Lagi di mana? Komsel ini. Mau? Hebat, luar biasa. Kenapa? Aktif bergerak. Kobarkan
Pentakosta karena kita aktif bergerak. Kalau pasif, ya apinya lama-lama padam. Kalau untuk jasmani kepentingan pribadi bisa. Berapa lama setiap hari kita saat teduh? Berapa lama kita baca firman? Satu hari berapa pasal? Berapa lama kita bersekutu hidup dengan Tuhan? Pujian penyembahan. Aktif. Saya ditanya sama Pak Rum, Pak Rum hari ini sudah berapa kali baca firman? Sudah 3 kali Pak, mau 4 kali Pak. Puji Tuhan, kemungkinan saya tahun ini bisa selesai 8 kali Pak. Tahun lalu 7 kali. Saya haus, bukan kewajiban. Bukan keharusan. Tapi kehausan. Saya rindu baca firman. Saya aktif, saya ambil, saya baca. Enggak terus waktu menikmati api Roh Kudus dalam kehidupan kita akan bangkit. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita muji, menyembah, baca firman saat teduh. Wow. Api Roh Kudus, api Pentakosta dalam kehidupan kita luar biasa. Orang lihat, wah, Bapak Gembala tambah makin muda aja, mas kayak umur orang 20. Cahaya cerah. Ibu Gembala makin bangga. Karena apa? Urapan. Rajin cuman ibadah doang 2 jam, 1,5 jam. Selesai pulang udah lupa semua. Baca firman setahun sekali. Wow. Alkitabnya bening banget. Saya bilang baca Alkitab itu bukan kewajiban, bukan tugas, tapi itu kerinduan, kehausan kita. Sehingga kita mengejar dan mengejar, sehingga kita memahami. Setiap kali Tuhan kasih talenta, setiap kali Tuhan kasih kewajiban yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, sama. Karena di sini semua aktif bergerak, gerejanya bertumbuh dan berbuah. Bayangin yang lain masih begitu-begitu aja, saya tak mau nyinggung nama. Tapi di sini udah berani langsung 2 kali ibadah, oke, penuh. Berapa bulan lagi karena udah nggak muat karena kayak demi ya, padahal udah hilang 3 kali. Luar biasa. Karena semua aktif bergerak, bukan cuma Bapak Gembala. Loh, nanti di surga kita itu semua sama loh. Kita diubahkan. Kita kenal loh. Kita memang tidak dikawinkan, tidak mengawinkan. Kita makhluk mulia, ilahi. Jadi seperti malaikat. Tapi saya kenal. Pak Nasu. Saya kenal. Tuhan. Alkitab gak pernah bohong. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan, Musa dan Elia turun. Semua kenal nggak? Kenal. Sama. Nah, kita bilang kita diubahkan jadi makhluk ilahi, sama seperti malaikat. Tapi kita kenal. Bukan tidak kenal. Ini Alkitab. Makanya kita mengerti. Kenapa? Murid-murid aja bisa tahu itu Musa dan Elia. Padahal sudah menjadi manusia ilahi, tapi tetap dikenal. Ini Alkitab, ini fakta. Bahkan Nabi Samuel pun yang dipanggil oleh dukun takut, tahu Samuel manusia ilahi yang keluar katanya. Ini Alkitab, makanya baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tahu tujuan kita nantinya, kita dipakai pakaian putih, pakaian linen yang tidak bisa dibeli dengan uang kita, tenaga kita, itu luar biasa. Dengan mahkota. Kalau seorang seperti saya, kematian itu sudah berlalu. Betul. Saya diberkati Tuhan dengan satu kekuatan, sudah tidak pernah takut menghadapi. Kapanpun Bapak panggil, aku siap.
Kenapa? Kita aktif bergerak membaca firman. Kita tahu kok nanti kita mulia di sana. Kita hidup kekal di sini kan sementara sih. Berapa lama sih? 70, 80, 90, 100 tahun? Bingung, nggak bisa ngomong. Jalan udah susah, 100 tahun. Buat apa? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang namanya terkenal, saya nggak sebut di luar saya. Kalau ada lansia didoain, semoga panjang umur. Ini protes saja. Jangan doain panjang umur, doain bahagia selalu, sehat kuat pulih. Kasihan dia udah menderita, biar cepat di surga. Sudah umur 85, mau berapa lagi katanya? Wow, betul. Itu justru biasa dia. Doakan sehat selalu, kuat selalu, nggak apa-apa. Panjang umur 100 lebih, udah nggak ngerti apa-apa begini. Wow, saya jadi betul Pak. Ini pewahyuan yang luar biasa saya. Iya. Kalau kita 100 tahun, kita masih seperti ini bisa loncat-loncat, nggak apa-apa. Ada nggak? Mustajab. Makanya harus aktif bergerak. Saya umur 65 puji Tuhan, masih diberi kekuatan segala macam. Makanya saya bilang, saya siap. Saya nggak pernah takut. Papa, kapanpun kau panggil saya, aku siap. Iya. Hari ini kita belajar 4 poin untuk kobarkan api Pentakosta. Yang pertama, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Poin yang kedua, memiliki hati yang punya belas kasihan. Poin yang ketiga, memiliki komitmen. Poin yang keempat, harus aktif dan bergerak. Amin. Saya undang WL Sigar.